untuk memastikan pelaksanaan kesiapan kita dalam menuju ke sebuah tatanan baru, ke sebuah normal yang baru. Pembukaan kembali aktivitas ekonomi demi menatap normal yang baru sudah tidak dipungkiri lagi menjadi urgensi yang harus dilakukan. Efek penutupan sebagian besar aktivitas ekonomi akibat penerapan pembatasan sosial berskala besar berdampak masif bagi ekonomi Bumi Pertiwi. Kondisi ini diperkuat dengan data Bank Indonesia yang menunjukkan penjualan retail dalam negeri anjlok hingga 4,5% di kuartal pertama 2020. Bahkan, BI memprediksi penjualan retail bakal jatuh lebih dalam hingga 11,8% di bulan April 2020. Lantas apa solusinya? Tidak lain adalah dengan mulai membuka aktivitas ekonomi. Dimulai dengan melakukan penerapan new normal bagi para pekerja BUMN dan PNS, pemerintah juga sudah bersiap untuk membuka kembali aktivitas ekonomi di pusat perbelanjaan. Presiden Joko Widodo bahkan langsung memimpin kesiapan daerah dan pengelola mal untuk melakukan new normal. Presiden juga menekankan protokol kesehatan tetap jadi yang utama dengan pengawasan langsung oleh TNI Polri. Mal yang kapasitasnya 1.000 mungkin akan kita izinkan untuk 500 saja dan kita awasi. Termasuk juga rumah makan harusnya mungkin 500, kita batasi mungkin hanya 200 saja. Ya, pihak pengelola tentu tidak dapat melakukan reopening secara normal. New normal harus berlaku. Pembatasan jumlah pengunjung, jam operasional hingga protokol kesehatan harus jadi keutamaan demi memutus mata rantai virus corona. Merespon kabar new normal ini, setidaknya ada 64 mal yang akan bersiap melakukan reopening new normal pada 5 dan 8 Juni mendatang. Semuanya siap menerapkan protokol khusus new normal. Lantas seberapa besar urgensinya? Menurut Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Handaka Santosa, efek penutupan mal selama 2 bulan terakhir sangatlah berat, penjualan retail turun hingga 90%. Belum lagi beban-beban para pengusaha yang harus tetap dibayarkan dikala pemasukan yang hilang. Selain itu, Handaka juga menilai sektor mal dan retail akan terus minus hingga memasuki akhir tahun. Selama memang bisa beroperasional, yang tadi saya sampaikan, efeknya mal itu akan sampai ke pengusaha kecil yang penunjang operasional mal itu sendiri. Jadi kalau kita tidak mau semuanya kolaps, kita mesti mempunyai sikap untuk mengeterapkan ini dengan sangat disiplin. Pertanyaan besar muncul, sudah siapkah Indonesia? Padahal jika melihat data dari gugus tugas penanggulangan COVID-19 menunjukkan jumlah kasus positif masih terus bertambah. Beberapa pemimpin daerah pun menyebut keramaian menjadi wadah penyebaran virus corona. Cuman masalahnya memang PSBB ini akan dibuka di saat sebetulnya COVID-19 ini masih ada kan. Jadi kita mesti berhati-hati juga karena jangan sampai terjadi pembukaan dari mal-mal ini membuat peningkatan dari COVID-19 lagi kan. Pernyataan tersebut juga diamini oleh analis kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansah. Menurutnya, pembukaan mal 5 Juni 2020 mendatang dinilai terlalu terburu-buru dan bisa menyebabkan gelombang kedua corona. Hal itu karena mal merupakan tempat berkumpulnya orang. Menurut Trubus, waktu yang tepat membuka mal adalah melihat dari tingkat penyebaran COVID-19 itu sendiri. Memastikan kesiapan para tenan untuk menjalankan protokol kesehatan juga dinilai sangat penting, seperti menjaga jarak per 1 meter. Jadi sudah siapkah kita menyambut new normal? Urgensi sudah semakin mendesak, namun kasus corona belum sepenuhnya bisa diredam. Jangan sampai keterburu-buruan hanya berujung petaka bagi kita semua.